Selamat pagi, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Selamat Hari Pendidikan Nasional bagi kita semua. Menurut cerita dari berbagai sumber, pada masa pemerintahan Chandragupta, sebuah kerajaan Hindu di India, hiduplah seorang bernama Chanakya yang kebetulan juga dipercaya menjadi seorang Perdana Menteri pada kerajaan Chandragupta itu. Menurut cerita itu, sang Perdana Menteri Chanakya ini adalah seorang pemimpin yang memerintah dengan arif, dengan bijaksana, dengan cerdas, dan pintar. Dia selalu mementingkan, mendahulukan kepentingan rakyatnya. Atas kebaikannya itu, namanya Chanakya itu kemudian dalam bahasa Sanskerta, Chanakya, menjadi bahasa Melayu Candakya. Kemudian dalam perkembangannya Candakya menjadi Cendekia dalam bahasa Indonesia. Cendekia sesuai dengan asal katanya Chanakya tentu adalah perilaku-perilaku yang arif, bijaksana, dan tentu adalah yang pintar, cerdas. Orang yang memiliki ciri seperti itu disebutlah kemudian cendekiawan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, terkait dengan Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati pada hari ini, tujuan pendidikan adalah antara lain untuk menjadikan penerima pendidikan menjadi tidak hanya cerdas, tidak hanya pintar, tetapi juga arif dan bijaksana. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ada banyak orang akhir-akhir ini yang menurut tingkat pendidikan yang sudah dijalaninya, mereka seharusnya adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terdidik, bahkan orang-orang yang amat sangat terdidik. Akan tetapi, keterpelajaran dengan ukuran tingkat pendidikan yang ditamatkan tidak selalu berkorelasi positif dengan kebijakan, kebijaksanaan, kearifan, seperti makna dari cendekia yang berasal dari kata Chanakya itu. Penyebabnya antara lain adalah kekurang kritisan kita memaknai fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Dalam mengeluarkan pendapat misalnya, kita acap kali tidak terlebih dahulu memikirkannya dengan matang-matang. Kita tidak terlebih dahulu membekali diri
dengan informasi pendukung sebelum kita mengambil keputusan atau mengutarakan pendapat tersebut. Kita sering terjebak dalam apa yang disebut dengan lumpur kesesatan. Ada banyak rupa-rupa lumpur kesesatan bernalar yang menjadikan kita tidak arif, tidak bijaksana mengambil keputusan. Ambillah contoh misalnya kesesatan red herring atau slippery slope yang menggiring kita kepada pemikiran, pendapat, dan keputusan yang sesat atau keliru. Sebagai kaum terpelajar, sebagai orang yang terdidik, sebagai pemimpin apapun, pemimpin organisasi sekuler, pemimpin organisasi keagamaan misalnya, dalam mengambil keputusan, apalagi keputusan itu keputusan yang strategis, keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mestilah itu didukung, dibekali oleh informasi, keterangan yang memadai sebelum keputusan penting itu diambil. Kita tidak boleh terjebak dalam lumpur kesesatan berpikir. Kita tidak boleh terjebak dalam red herring fallacy, dalam slippery slope fallacy, agar keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang arif, keputusan yang bijaksana. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantoro sudah jauh-jauh hari mengingatkan kita agar para pemimpin hendaklah menjadi tauladan, contoh bagi praktek-praktek kehidupan yang arif dan bijaksana. Saya Albinur Syegian, hidup untuk kebaikan. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semuanya.